Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Akademia dimanapun Anda berada, selamat datang kembali di channel kami Edutainment. Pada kanal ini kami akan mengulas berbagai tips dan trik terkait dengan penulisan riset ilmiah, mulai dari skripsi, tesis hingga disertasi, serta akan mengulas berbagai teknik pengolahan data dengan menggunakan software SPSS, SEM-Amos, SmartPLS, dan Appius. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana kerja IDEA dalam membuat analisis, interpretasi, dan pembahasan. Dan pembahasan yang kita bahas kali ini dengan menggunakan metode kuantitatif. Jadi ada metode kualitatif dan kuantitatif. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mengulas khusus untuk metode kuantitatifnya saja. Jadi untuk itu simak terus videonya dan penjelasannya. Seperti yang diketahui pada bab 4 ya, terkait dengan analisis pembahasan, mungkin beberapa kampus berada di bab 5 atau bahkan ada yang di bab 6 ya. Tapi intinya sama, yaitu analisis dan pembahasan, tergantung standar penulisan. Tapi secara umum analisis dan pembahasan itu adanya di bab 4 ya. Nah, pada pembahasan bab 4 ini kita tidak hanya sekedar memasukkan output hasil dari olah data statistik. Misal teman-teman menggunakan SPSS, atau ada yang menggunakan SEM-Amos, atau yang menggunakan SmartPLS, atau bahkan ada juga yang menggunakan Appius, atau yang lain sebagainya. Jadi tidak sekedar mencantumkan output olah datanya, kemudian dimasukkan di bab 4 tanpa ada pembahasan. Nah, di sini kita akan mengulas bagaimana sih caranya membuat pembahasan itu menjadi lebih baik dengan membentuk sebuah solusi sehingga kontribusi dan manfaat penelitiannya menjadi jelas nantinya. Maka dari itu untuk sahabat Akademia, simak terus ulasan kami terkait dengan bagaimana analisis dan pembahasan terkait dengan metode kuantitatif yang bersama ini kami kerjakan di IDEA Konsultan. Ya, halo sahabat Akademia, dan saat ini kita akan membahas bagaimana sih isi bab 4 ya, yaitu analisis dan pembahasan. Jadi ada hasil analisis dan pembahasan. Jadi intinya di bab 4 itu kita harus, kalau kita menggunakan penelitian dengan metode kuantitatif gitu ya. Jadi jelas, apalagi menggunakan metode statistik, baik itu regresi berganda, SEM, Amos, misalnya SmartPLS, atau dengan Appius sekalipun, ada namanya output dari penelitian atau hasil output penelitian. Dan hasil output penelitian itu disajikan di bab 4 itu, yang pertama adalah jelas untuk menjawab hipotesis penelitian dan menjawab benar hasilnya itu nanti untuk benang merah antara hipotesis penelitian, tujuan penelitian, dan rumusan masalah penelitian. Yang penting di situ adalah output itu menjawab hipotesis itu diterima atau ditolak dulu, gitu ya. Nah, di bab 5 baru kita sangkut pautkan dengan rumusan dan tujuan itu. Tapi intinya tetap menjawab juga secara keseluruhan rumusan, tujuan, dan hipotesis penelitian, gitu ya. Nah, output penelitian di bab 4 itu yang perlu diketahui dalam analisis regresi linier berganda, SEM, atau yang lainnya yang digunakan, gitu ya. Terutama untuk data primer dulu pertama. Untuk data primer, teman-teman jelas yang pertama itu kan karena data primer itu diambil dengan kuesioner. Ya, data primer itu diambil dengan kuesioner, maka jelas ada yang namanya profil responden. Nah, profil responden ini diolah, kemudian diketahui. Misal kalau di sini saya punya contoh untuk ringkasan profil responden itu ada usia, jenis kelamin, masa kerja, dan departemen posisi pekerjaan. Nah, ini menentukan respondennya itu yang diambil secara mayoritas itu di mana. Kalau dari umur, misalnya kisaran umur berapa yang menjadi target penelitian, dan mayoritas kisarannya umurnya berapa yang dia menjadi responden terbanyak. Dan dampaknya apa sih ketika kita mengambil responden atau pekerjaan yang ada di objek penelitian itu dengan umur sekian itu,
kenapa gitu loh. Jadi ada alasannya. Jadi profil responden itu tidak sekedar kita masukkan diketahui. Oh, misal di sini ya usia 22 sampai 24 35 orang, usia 25 sampai 26 40 orang, 27 dan 28 47 orang, 26 sampai 30 72 orang. Terus kenapa gitu? Jadi ada alasannya, tidak sekedar 22 35 cuman informasi saja. Kalau cuma informasi saja, buat apa dimasukkan ke analisis hasil dan pembahasan? Nggak ada pentingnya untuk penelitian gitu loh kalau nggak ada pembahasannya. Jadi perlu diketahui kalau umurnya sekian itu sebenarnya kenapa sih? Ada apa sebenarnya? Kok ini mayoritas menggunakan usia, paling tidak kita bisa simpulkan usia rentannya 22 sampai 30. Itu kenapa? Jadi ada alasan sendiri. Jadi tidak semerta-merta kita masukkan begitu saja. Jenis kelamin pun begitu demikian. Laki-laki yang kerja, dan ternyata dari sampel yang kita ambil yang kerja di departemen yang kita ambil ini 102 orang. Terus perempuannya 92 orang. Udah cuman begitu dong. Terus untuk apanya tidak dibahas? Nah, maka sangat minim sekali pembahasannya, dan ini sangat tidak baik dimasukkan. Sebaiknya tidak usah dimasukkan saja. Kalau udah begitu itu, ya kalau dari uji dosen penguji gitu ya, ketika ujian dia kan pasti akan ditanya data-data responden ini sebenarnya untuk apa fungsinya, kok nggak ada pembahasannya. Kalau nggak ada fungsinya ya baik di delete saja, ganti ya itu ya. Jadi ada pembahasannya sendiri. Nah, usia misalnya kita bisa simpulkan di sini sebagai contoh yang pernah saya buat di Idea Konsultan, itu objeknya di PT Angkasa Pura 1 itu saya membuat langsung kesimpulan bahwasanya rentan usia 22 sampai 30 itu kan masih produktif. Jadi ketika itu diberdayakan dengan maksimal maka akan maksimal karena mereka masih rentan usia muda dan belum usia tua yang dia masih perlu banyak belajar, pertama. Yang kedua perlu dibimbing. Yang ketiga bisa dimanfaatkan untuk bisa lebih memahami dari yang sebelumnya. Misalnya yang usianya lebih tua gitu ya. Apa kekurangan yang usia-usia dulu, kemudian bisa dimasukkan ke dalam penelitian. Jadi ada tujuannya usia itu. Dengan usia produktif saja misalnya ya aktivitas dan rasa tanggung jawabnya mungkin di usia 22, 24 itu misalnya bisa kita masukkan belum memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi misalnya, atau masih memiliki kelabilan dalam perasaan. Nah, itu kan sebagai pembahasan gitu ya. Ya tergantung objeknya juga sih, benar memang tergantung objeknya. Tapi di sini ya untuk sebuah lembaga dia harus memang di usia muda harusnya dia punya rasa tanggung jawab yang tinggi dalam pekerjaannya, dan usia muda itu masih semangatnya untuk bekerja gitu, masih jadi bisa dimanfaatkan sebagai bentuk sebagai bentuk untuk mengembangkan perusahaan jauh lebih lagi dengan adanya usia produktif itu gitu loh. Kemudian untuk yang senior bagaimana? Nah, yang senior bisa diberdayakan untuk membimbing yang muda-muda. Jadi kita lihat nih, ternyata ada banyak nih rentan usia yang lebih tinggi misalnya. Misalnya kalau teman-teman punya responden ternyata usianya itu yang di antara 40 sampai 50 tahun misalnya ya. Itu ternyata lumayan banyak misalnya. Sekitar kita anggap saja 20% misalnya dari jumlah responden misalnya. Nah, itu kan bisa kita ambil kesimpulan dari kita tarik untuk pembahasan kita, bahwasanya dengan usia yang demikian jelas memiliki pengalaman yang lebih sehingga bisa membimbing, membina junior-juniornya yang masih berusia muda gitu ya. Itu jadi sebuah pembahasan sendiri gitu. Jadi tidak sekedar kita cantumin yang itu tidak ada isi, hanya garing saja, nah, itu tidak ada manfaatnya bagi penelitian gitu. Nah, itu dari responden saja kita bisa buat sebuah kemanfaatan penelitian gitu ya, dari sebuah lembaga objek penelitian. Itu kita baru bahas profil responden. Ya, profil responden. Nah, itu yang jenis kelamin demikian. Mungkin jenis kelamin kita harapkan karena jenis kelamin misalnya karena mayoritas laki-laki misalnya. Berarti laki-laki punya rasa tanggung jawab. Dia punya kewajiban jika sudah menikah untuk menafkahi. Kalau wanita mungkin dia tata bicaranya yang bisa lebih baik misalnya, atau
jadi posisinya nanti bisa menentukan, oh sebaiknya wanita di posisi mana nih, laki-laki di posisi mana. Nah, jadi bahkan bisa sampai menentukan posisi di dalam objek penelitian. Kemudian masa kerja. Nah, masa kerja ini juga penting ya. Jadi kalau misalnya yang baru-baru nih, oh berarti masih perlu bimbingan. Yang udah pengalaman misalnya, udah 9-10 tahun bekerja, difungsikan, jangan dibiarkan. Nah, ini bisa kita bahas. Jadi terkadang sebuah objek itu kan kita tidak tahu secara pasti ya, bagaimana sih memberdayakan SDM-nya. Jadi di sini kita bahas. Jadi kita bahas nih, oh dengan masa kerja ini ternyata banyak nih, ketika kita tahu di sebuah objek yang kita teliti dengan masa kerja yang dengan pengalaman tinggi yang lebih di atas 10 tahun misalnya, ternyata banyak. Ya ini dimanfaatkan. Jadi dimanfaatkan, diusulkan kepada perusahaan, oh ini seharusnya bisa demikian, buat program-program. Jadi kan ada program sendiri nanti di objek penilaian yang diteliti. Nah, itu sebuah temuan baru dari profil responden, gitu ya. Nah, ini nanti profil responden itu akan menguatkan juga di pembahasan selanjutnya. Jadi tidak sembarangan, jadi tidak sekedar yang seperti saya katakan ya, tidak garing gitu loh, tidak ada isi gitu ya. Jadi harus ada isinya, gitu ya. Jadi pertimbangan di profil responden pun harus ada pertimbangan yang matang, karena menyangkut objek penelitian itu banyak hal yang harus digali, gitu ya. Kemudian ke uji statistik deskriptif. Jika kita sudah membahas profil responden, kita kembali ke bawahnya selanjutnya, itu statistik deskriptif. Untuk apa sih statistik deskriptif ini? Nah, tujuannya itu gambaran variabel penelitiannya. Jadi variabel itu digambarkan sebenarnya seberapa tinggi sih variabel yang digunakan itu di perusahaan ini. Jadi nanti ada nilai minimum, ada nilai maksimum. Nilai minimum itu rata-rata minimal ya. Responden itu mengisi kuesioner yang ditelitikan. Maksimum itu rata-rata maksimum yang diisi oleh responden. Jadi kalau minimum bisa desimal misalnya 2,1. Jadi rata-rata misalnya 2 nih banyak, tapi ada 3, ada ini nggak semua 2. Berarti ketika di rata-rata sekitar 2,1, bisa 2,44 gitu ya. Jadi itu nilai paling rendah yang diisi oleh responden rata-ratanya ya. Ini sudah rata-rata. Jadi nilai minimum itu ketika diolah di SPSS itu ya sudah jadi rata-rata ya. Kalau misalnya 2 semua yang diisi ya pasti keluar 2 semua. Kalau misalnya isinya paling banyak 2 ya. Tapi di sini tidak semua 2 dan tidak paling banyak juga 2-nya. Jadi bisa kena desimal dia 2,1 gitu ya. Nilai maksimum juga begitu. Nilai maksimum itu kalau misalnya rata-rata ternyata paling banyak itu isi responden 5, variabel itu ya, variabel itu isinya 5. Nah, berarti maksimumnya 5 ya. Itu untuk menentukan, oh ternyata variabel ini orang ada yang ngisi 2 nih, ada yang ngisi 5 nih, itu ya. Ada yang ngisi 3, 4. Jadi kalau misalnya rentannya itu kan sudah pasti 3, 4, 5 itu sudah pasti. Jadi maksudnya ada ngisi 2 ini, oh paling rendah ternyata diisi oleh orang ini 2, paling tinggi ternyata 5 gitu ya. Jadi ada kelihatan dari nilai minimum dan maksimum rata-ratanya. 3, 4 bagaimana? Mungkin ada tapi ya nggak sebesar 2 dan 5 tadi gitu, misalnya begitu ya. Nah, untuk satu variabel itu cuma kita bisa bisa simpulkan juga. Jadi tidak sekedar data angka saja kita munculkan. Jadi tanggapan respondennya itu bisa kita isi angka gitu ya. Ternyata nilai minimumnya dari penilaian responden itu, tanggapan responden itu minimumnya 2,1 misalnya. Ya seperti contoh ini misalnya. Terus nilai maksimumnya 5,0 gitu ya. Kemudian rata-ratanya ketika sudah di rata-rata secara keseluruhan. Nah, rata-rata secara keseluruhan beda dengan rata-rata minimum, rata-rata maksimum tadi. Keseluruhan data dijumlahkan kemudian rata-rata ternyata di oleh SPSS yaitu sebesar 4,0747 ya. Jadi ada 4,0747 dengan standar deviasi yaitu 0,61848. Jadi bisa disimpulkan relatifnya yaitu relatif tinggi. Jadi tanggapan responden itu terhadap responnya terhadap kuesioner terkait dengan objek penelitian itu tinggi. Artinya mereka masih setuju dan sangat setuju bahkan dengan apa yang ada di
di objek penelitiannya atau di perusahaan yang mereka kerja itu. Gitu ya. Jadi dia lebih ke arah nanti objek penelitiannya ternyata kalau misalnya begini tinggi, begini rendah. Jadi relatif tinggi. Kalau misalnya di sini bisa disimpulkan relatif tinggi karena nilai rata-ratanya yaitu meannya itu 4,07 di atas nilai teoritis 3,5. Nilai teoritis dari mana? Teoritis itu ya dari nilai minimum ditambah nilai maksimum dibagi 2 ya, 2,1 ditambah 5,0 ya kan 7,1 nih dibagi 2 yaitu 3,55. Nah, jadi nilainya relatif tinggi ya, relatif tinggi yang artinya tanggapan responden terhadap jawaban dari kuesioner yang disebarkan itu yaitu lebih mengarah setuju ya, setuju karena 4,07 artinya mayoritas responden itu bisa disimpulkan setuju dengan pernyataan-pernyataan yang berkaitan dengan objek penelitian tempat responden bekerja ya. Jadi sebagai karyawan dia merasa oh ini setuju nih dengan keadaan ini. Jadi retensi karyawan misalnya ya, di sini misalnya ada retensi karyawan, kompensasi, pengembangan karir misalnya. Nah, di sini retensi karyawan pada retensi karyawan ini ternyata mereka setuju. Retensi karyawan itu apa sih? Retensi karyawan itu adalah bertahannya karyawan ya. Jadi seberapa besar bertahannya karyawan di perusahaan itu. Jadi kalau misalnya ada kuesionernya, pertanyaannya karyawan itu ya relatif tinggi ya dan setuju dengan jawaban dengan pernyataan yang kita ajukan. Jadi memang karyawan itu banyak yang dia tidak mengalami turnover attention. Jadi lawannya retensi itu turnover attention, itu berubah pekerjaan. Jadi tidak banyak yang keluar dengan pekerjaan yang ada. Jadi mereka relatif semangat bekerja di situ misalnya dengan adanya. Jadi bisa digali dari dimensinya apa. Jadi dimensinya apa nih retensi karyawan ini. Jadi ada di situnya nanti poin-poin di dimensinya itu bisa kita gali lagi. Jadi ada yang mana nih? Nah, itu tujuan untuk deskripsi statistik gitu ya. Jadi ada pembahasan sendiri gitu ya. Nah, begini. Jadi ada relatif tinggi. Jadi untuk retensi karyawan relatif tinggi. Jadi bertahannya karyawan di perusahaan itu sangat tinggi gitu ya. Sangat tinggi. Itu kalau bisa disimpulkan secara singkat, jadi retensi karyawan di perusahaan itu tinggi. Jadi kalau misalnya retensinya tinggi berarti lawannya retensi berarti turnover-nya berarti rendah dong. Nah, iya, jadi rendah gitu. Jadi ya gitu. Jadi retensi itu ya lawannya ya turnover retention. Jadi kalau teman-teman ngeliti turnover retention ya jangan meneliti retensi karena sudah berlawan itu sudah lawan, jadi satu saja. Jadi kalau misalnya retensi ya jelas pasti lawannya turnover retention karena bertahannya karyawan dengan keluarnya karyawan itu perbedaannya dengan retensi dan turnover gitu ya. Kemudian kompensasi. Nah, jadi karyawan setuju nih. Sini juga dapat nilai tengahnya 4,0045. Jadi relatif tinggi juga. Jadi kompensasi yang diberikan itu mereka setuju dengan kompensasi yang ada di perusahaan, misal dari gajinya, dari uang lemburnya, dari pembagian waktu kerjanya gitu ya, sehingga dapat kompensasinya itu menjadi relatif tinggi gitu ya. Begitu demikian juga dengan variabel-variabel lain gitu ya. Nah, oke. Itu statistik deskriptif gitu ya, statistik deskriptif. Kemudian kita masuk ke analisis datanya. Jadi sebagai bentuk analisis data ini output yang hasil dari penelitian kita tadi gitu ya. Output yang kita gunakan gitu, yang sudah kita buat gitu ya. Nah, atau yang sudah teman-teman buat dengan metode apapun lah. Nah, di sini yang menjadi contoh di IDEA Konsultan saya ambil dari model SEM dengan Smart PLS. Ya jelas. Jadi kalau teman PLS ada pengujian outlier, pada pengujian goodness outfit ya, kemudian inner model ya, dan pengujian inner model itu ke hipotesis nanti. Oke ya, begitu. Nah itu. Jadi bab 4 itu nanti ya ini sekedar output saja ya untuk
belum masuk pembahasan. Jadi kalau misalnya ada analisis, kita masukkan output yang dari SPSS misalnya, atau Smart PLS, atau Appius, atau SEM-Amos bahkan gitu ya. Jadi bisa dibaca sesuai dengan alat ujinya misalnya. Nah, misalnya sini menggunakan apa namanya, Smart PLS nih. Jadi ada pengujian outlier. Pengujian outlier itu apa? Pengujian outlier itu bisa dikatakan sebagai, kalau di SPSS itu uji validitas, ya, uji validitas dan outer, bukan outlier ya, outer. Jadi uji validitas, ya, validitas dari datanya. Jadi data itu valid atau tidak, gitu ya, valid atau tidak. Jadi hampir sama dengan uji validitas dalam SPSS. Kalau di SPSS uji validitas, kalau di SEM dengan Smart PLS itu namanya outer, ya, outer. Jadi intinya menemukan data itu valid atau tidak, sehingga bisa dilakukan ujian selanjutnya, ya, validitas. Dan juga uji reliabilitas dengan kalau di apa namanya, kalau di SPSS itu kan reliabilitas, ya, dengan konstruk converse alpha. Sebenarnya di Smart PLS pun sama dengan converse alpha, tapi ada juga selain converse alpha. Kalau converse alpha itu kan lebih ke SPSS. Kalau Smart PLS itu dia lebih disarankan menggunakan composite reliability, ya. Jadi composite reliability juga. Jadi dihitungnya dua. Jadi ada converse alpha-nya dan juga composite reliability. Itu kalau di Smart PLS. Kalau di SEM-Amos bagaimana? Kalau di SEM-Amos ada sendiri juga. Kalau ada sendiri, ada tersendiri kalau SEM-Amos, ya. Nah, kita nanti akan bahas di video berikutnya lah, bagaimana sih output dari SPSS, kalau output SPSS dari itu kan ada validitas gitu ya. Nanti udah diuji, teman-teman bisa cek aja videonya di uji validitas reliabilitas. Nah, ini kalau ini kan sekedar saya cantumkan di bab 4 saja, nanti mungkin kita akan ada video sendiri terkait dengan bagaimana uji validitas reliabilitas dengan Smart PLS, ya. Kalau SEM-Amos juga nanti ada sendiri bagaimana uji validitasnya, biasanya dengan metode CFA, ya, confirmatory analysis factor. Kalau ininya sama juga construct reliability kalau di SEM-Amos. Jadi kita akan bahas di video lain, ya, terkait dengan itu. Karena kalau di video ini akan panjang pembahasan, karena kita akan fokus terkait dengan hasil dan pembahasan saja. Oke. Back to topic, kita akan ke lanjutnya setelah outer, ya. Jelas kita kalau di atas 0,7, baik itu convert alpha maupun composite reliability, artinya dia reliabilitas. Kalau validitas, ya, validitas kita ngitung nilai AV-nya, ya, AV. AV itu apa? Ya, jadi nilai AV, ya, nilai validity-nya, yaitu uji validitas konvergen, ya, AV-nya. Nilai AV ada nanti nilai AV sendiri, ya. Di sini ya dapat dilihat, ya. Nah, di sini ya. Nah, ini ya. Jadi kalau misalnya nanti ada sendiri di itu. Nah, cut value-nya 0,7, AV-nya 0,6. Kalau di atas AV, maka dia valid. Kalau di bawah berarti tidak valid. Nah, masing-masing ini. Karena 0 ini bisa disimpulkan di atas semua, ya, di atas AV-nya. Jadi masing-masing item ini di atas AV sehingga semua valid. Gitu. Begitu ya. Atau dia di atas loading factor, ya, dia itu di atas loading faktornya di atas 0,7, ya, 0,7 bisa dikatakan valid. Kalau AP-nya di atas 0,5, ya, AV-nya ini, AV itu lebih ke seluruhan item. Jadi seluruhan item 0,608 itu seluruhan item sehingga jadi variabelnya. Kalau apa namanya, loading factor itu masing-masing indikator. Jadi lebih baik menggunakan loading factor. Tapi kalau misalnya lebih kuat, ya pakai AV-nya juga, construct AV-nya juga, ya. Analysis validity, E-nya lupa, E-nya itu, ya, analisis validity-nya itu. Jadi lebih
lebih kuat ya, menguatkan bahwa ini valid variabel ini. Secara keseluruhan variabel valid dan indikator dinyatakan valid. Itu ya. Terus Godness outfit itu ada, kalau di Smart PLS itu ada SRMR gitu ya, SMR, kemudian ada DULS, kemudian ada DG, ada C-square, ada NFI ya, itu ya. Kalau apa namanya, kalau ini estimate-nya SMR, jadi cuman dilihat dari nilai SRMR Godness outfit itu. Jadi kalau SMR-nya 0,052 dan di bawah 0,08 berarti dia perfect fit. Jadi sudah jelas fit. Itu Smart PLS. Kalau Godness outfit dengan SEM dia lebih banyak ya. Jadi ada lebih banyak. Kalau dengan Smart PLS lebih sedikit ya. Nanti kita bahas di video selanjutnya ya, bagaimana Godness outfit dengan SEM AMOS gitu ya. Jadi nantikan sajalah video-video terkait dengan trip penulisan riset ilmiah gitu ya, yang ada di IDEA Konsultan ya. Jadi tetap di edutainment ya, biar informasinya lengkap gitu ya. Kemudian ada pengujian inner. Inner ini adalah pengujian hipotesis. Jadi pengujian hipotesis sama sebenarnya ya, sama outputnya sama, perhitungannya hanya saja namanya dengan P-Palue ya, P-Palue. Jadi dengan P-Palue, perhitungannya dengan P-Palue. Kalau di SPSS dengan signifikansi, kalau di yang lain ya signifikansi ya. Kalau di Smart PLS ini dengan P-Palue. Sama, intinya sama, tetap intinya sama. Kalau tes statistiknya itu lebih besar dari 1,96 misalnya di sini ya. Itu berarti kalau nilainya positif, ya positif gitu ya, dari nilai tes statistik gitu ya. Nah, ini misal ada 5,725, ini kan positif, berarti pengaruhnya positif gitu ya. Kalau misalnya P-Palue, dia nilai hitung signifikan atau tidak gitu ya. Jadi di bawah, kalau di bawah 0,05 sama dengan signifikan, kalau di bawah 0,05 ya dia signifikan, kalau signifikansi. Jadi dengan nilai P-Palue. Kalau di output SPSS kan dia ada sign ya, sign. Jadi itu signifikansi di bawah 0,05 yang artinya pengaruhnya itu signifikan ya. Tinggal dilihat ini signifikan atau tidak signifikan. Kalau di bawah 0,5 seperti ini ya, P-Palue-nya di bawah 0,5 berarti dia signifikan. Terus dilihat nilai T-nya. Nilai T-nya berapa? Kalau nilai T-nya itu positif ya, sini 9,080 dan dia positif berarti pengaruhnya signifikan dan positif gitu ya. Jadi ada dua ya, jadi lihat. Nah, kalau ini P-Palue-nya lebih besar nih, proses 2 yaitu 0,50 sini 0,6 misalnya. Berarti dia lebih di atas kan, berarti tidak signifikan, tapi dia positif karena nilainya sebesar 1,834, dia positif gitu ya. Jadi dia tidak signifikan tapi positif. Kalau dia di atas 0,05 P-Palue-nya. Ya, demikian yang lain ya. Kalau misalnya di bawah 0,5 intinya ya, sekali lagi kalau di bawah 0,05 berarti dia signifikan. Kalau dia di atas 0,05 P-Palue-nya yaitu tidak signifikan. Dan kalau misalnya nilainya ada negatif ya, T statistik. Jadi dilihat dari T statistiknya. Kalau dia negatif berarti dia negatif pengaruhnya. Jadi signifikan negatif. Kalau tidak ada ya, seperti ini kan tidak ada semua ya. Nah, di outputnya ini tidak ada semua T statistiknya bernilai positif. Jadi signifikan positif atau tidak signifikan positif, tergantung dari P-Palue-nya juga nanti signifikan atau tidak gitu ya. Nah, demikian dengan hipotesis yang lain gitu ya, bisa dicek satu-satu gitu ya. Itu dengan menggunakan Smart PLS. Tapi apakah itu saja di dalam bab 4? Tidak ya. Oke. Nah, kita baru masuk ke pembahasan. Nah, pembahasan ini menjadi penting dan ini sebenarnya inti dari penelitian yang kita
buat gitu ya. Jadi di pembahasan ini kita gali lagi. Terus kalau misalnya, jadi tidak sekedar, terus kalau positif kenapa? Ya nggak tahu. Sudah, kalau nggak tahu tolak itu sama dosen pasti itu ya. Jadi kalau kalian mengajukan bab 4 tiba-tiba ini positif signifikan. Terus kalau positif kenapa? Apa alasannya kok positif? Anda itu mau neliti kalau positif itu biar apa? Kalau misalnya tidak ada penjelasannya, pembahasannya tidak mendalam, kata dosen langsung, udah coret. Nah, ini fatal sekali untuk mahasiswa yang sedang tugas akhir kan. Jadi harus detail pembahasannya. Ini kita menggunakan buat penelitian itu cuma tahu positif, negatif, signifikan, tidak demikian. Jadi perlu ada pembahasannya. Karena di pembahasan inilah nantinya implikasinya itu akan jadi lebih nyata terhadap objek penelitian ya. Jadi kita bisa explore di sini. Kalau teman-teman lebih suka menulis misalnya atau lebih suka dengan kualitatif, nah disinilah kesempatan untuk mengeluarkan unek-unek gitu ya. Unek-unek terkait dengan objek penelitian gitu ya. Mau diapakan ini? Kalau positif sebenarnya kenapa? Kalau negatif ya kenapa? Kalau tidak signifikan mau diapakan? Kalau signifikan bagaimana? Itu harus dibahas. Kalau nggak dibahas, nggak usah lakukan penelitian. Buat apa Anda melakukan penelitian kalau nggak dibahas itu ya? Cuman tahu signifikan nggak signifikan, ya udah, itu apa? Oke, jadi kalau misalnya dia signifikan dan positif gitu ya, mungkin mudah lah untuk dilakukan implementasi strategis gitu, untuk melakukan ke tahap selanjutnya itu mudah karena satu arah kan. Kita bisa mengusulkan, mempertahankan, itu hal-hal yang mudah. Hal-hal yang mudah lah. Kita mengusulkan yang sudah ada dipertahankan, program ditingkatkan. Itu ya secara umum ketika kita sebagai peneliti mudah untuk diajukan gitu loh. Terus ya kalau misalnya penelitiannya begitu saja ya semua bisa lulus dengan mudah gitu ya. Coba kalau misalnya tiba-tiba ketemu yang dia negatif tidak signifikan, nah itu kan mikir akhirnya. Jadi nggak semua penelitian itu kan sesuai dengan harapan kita kan. Kecuali kalau Anda menggunakan manipulasi data, pengennya positif signifikan, itu udah beda lagi cerita gitu. Oke ya. Nah, kalau diterima ya positif signifikan lebih mudah ya. Jadi hasilnya menunjukkan bahwa pengaruhnya kalau semakin tinggi ya semakin naik juga gitu. Yang pertama. Kalau signifikan berarti pengaruhnya kuat. Kalau nggak signifikan ya pengaruhnya agak rendah, nggak terlalu kuat gitu ya. Kalau signifikan kita tidak akan bahas signifikan, karena kalau signifikan itu hanya sekedar dia pengaruhnya kuat atau tidak, itu saja ya signifikan itu. Tapi kalau positif negatif itu kan berbanding terbalik gitu ya. Kalau misalnya X-nya naik, berarti Y naik nih. Terus apa yang diusulkan Anda jika X naik, Y naik gitu ya. Nah, itu kebanyakan lebih mudah lah untuk yang demikian. Ya, tapi kalau misalnya X turun nih, kok Y-nya naik? Jadi kalau semakin X-nya turun, tapi Y-nya semakin naik. Kenapa? Nah, ini harus dicari. Perlu dicari. Gitu. Masalahnya, kenapa? Apa yang Anda bisa berikan? Biar bisa dia, kalau ini naik, ya naik gitu loh. Padahal sama-sama positif. Kalau misalnya secara teori ternyata bertentangan juga. Wah, itu lebih mantap lagi itu pembahasannya ya. Nah, kita bahas dari pembahasan secara hipotesis dulu ya, secara hipotesis dulu. Ya, teman-teman bisa jabarkan bagaimana ya kalau positif berarti naik, sama-sama naik. Kalau misalnya negatif dan negatif berarti kalau turun ya turun. Ada yang turun ya naik gitu ya. Kalau misalnya itu yang demikian. Nah, yang perlu dibahas itu adalah hipotesisnya, bagaimana pengaruhnya, kalau positif seperti apa, kalau negatif seperti apa, kalau signifikan seperti apa, kalau tidak signifikan seperti apa. Jadi teman-teman tinggal kembangkan di situ ya. Jadi tinggal kembangkan di situ. Kemudian di pembahasan jangan lupa sebenarnya itu konfirmasi untuk mengkonfirmasi penelitiannya siapa saja. Jadi ada penelitian yang teman-teman sudah ada di bab 2, penelitian terdahulu gitu ya, dimasukkan. Oh, ini sesuai dengan penelitian sebelumnya. Siapa saja penelitinya? Kalau di sini ada Manguogo, Pepra, Mensa, Anwar, Salisu, dan Tobing. Itu salah contohnya, gitu ya. Kalau negatif, kalau turun, yang ikut turun itu gimana? Itu.
Nah, itu tinggal jelaskan itu saja. Ya. Sama, hipotesis kedua misalnya tidak signifikan nih. Oh, berarti tidak baik, berarti hubungannya tidak kuat. Terus kalau misalnya masih positif, berarti ya kalau masih naik ya tetap naik gitu. Kalau misalnya negatif ya turun ya kok turun gitu. Tapi turun kok bisa kuat banget. Nah, itu berarti ada yang perlu diperbaiki. Berarti teman-teman harus bisa memberikan solusi. Nah, di sini tempat memberikan solusi untuk objek penelitian. Ya, kemudian masukkan juga penelitian sebelumnya siapa yang dikonfirmasi, ya, begitu hipotesis selanjutnya. Ya, ini mudah lah, itu teman-teman bisa explore sendiri lah, itu karena itu lebih mudah gitu ya. Itu mudah untuk pembahasan yang demikian. Ya, hipotesis, masing-masing hipotesis dibahas. Nah, sekarang kita masuk ke implikasi manajerial. Nah, ini yang penting itu di sini. Nah, implikasi manajerial. Yang tadi saya sebutkan tadi ya, yaitu kalau negatif itu kenapa, kalau positif ya terus mau diapain gitu. Nah, itu ya. Nah, ini yang dibahas ya di sini implikasi manajerial ini. Nah, kita bahas satu-satu. Misalnya di sini ada saya punya hipotesis. Yang pertama diterima, kompensasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja. Oke. Jadi demi meningkatkan kepuasan kerja dari karyawan, maka peningkatan dan pelayanan memberikan kompensasi harus ditingkatkan. Jadi perlu ada peningkatan. Untuk apa? Meningkatkan kepuasan kerja. Itu yang poin pertama. Jadi penting kompensasi, ya. Kompensasi untuk menguatkan kepuasan kerja karyawan. Dengan cara ini kita kalau dari satu-satu, jadi pengaruh variabel, pengaruh hipotesis. Kompensasi kepuasan itu apa saja yang ditingkatkan? Ada kompensasi, misal bisa ditingkatkan dari gajinya, sesuaikan dengan manfaat yang diberikan karyawan, sehingga karyawan itu merasa bahwa lebih dihargai. Kalau misalnya, karena kan begini, ketika kompensasi diberikan kepada karyawan, misal gaji atau lembur gitu ya, dan tidak sesuai dengan manfaat yang dirasa karyawan itu sudah maksimal diberikan kepada perusahaan misalnya, maka karyawan itu bisa saja tidak puas, maka itu perlu ditingkatkan. Nah, seperti di sini saya contoh ya, di sini yang saya contohkan di sini, di sisi lain tidak hanya perhatikan waktu pemberian kompensasi, tapi cara keterbukaan terkait dengan kompensasi akan diberikan, karena itu bisa memberikan dampak. Kemudian kalau tadi kan meningkatkan kompensasi, beberapa hal yang menjadi itu, pertama, bagaimana menjaga ketepatan dalam memberikan kompensasi. Jadi ada ketepatan waktu memberikan kompensasi, ya, agar karyawan puas. Kalau misalnya telat nih, diberikan gaji telat misalnya, kalau misalnya karyawan telat, karena kan karyawan ada yang ngerasa nggak puas, mungkin ada yang biasa saja mungkin. Nah, itu mungkin jadi pertimbangan yang pertama gitu ya. Nah, itu yang menjadi pertimbangan. Yang kedua mungkin pemenuhannya terhadap karyawan itu, kemudian manfaat yang diberikan karyawan seperti saya sebutkan tadi, ya, itu menjadikan karyawan akan lebih puas. Komitmen juga dengan kompensasi ya begitu. Nah, jadi tidak nih ya, sehingga pemberian pilihan gaji tidak hanya semata-mata dari waktu kerja dan hasil produksi saja. Jadi misal dari manfaat yang diberikan, ternyata kalau manfaat yang diberikan lebih besar dibandingkan dengan karyawan lain, ya tidak masalah kan kita berikan kompensasi yang lebih besar gitu kan. Nah, itu menjadi effort sendiri bagi karyawan bahwa kinerjanya dihargai oleh perusahaan, sehingga mereka berasa, oh iya saya dihargai nih. Berarti semakin komitmen, semakin loyal kerja, kemudian semakin puas di perusahaan gitu ya, atau kompensasi dengan baik, sehingga dia kompensasi saya ternyata sesuai dengan apa yang saya berikan, sehingga dia bertahan di perusahaan. Kalau nggak sesuai diberikan, udah mulai mikir pindah kerja. Ini perlu dipertimbangkan. Itu dari sisi kompensasi. Kemudian pengembangan karir. Nah, pengembangan karir bisa dilihat karir kita di perusahaan naik enggak misalnya, terutama kalau perusahaan yang memang ada jenjang karirnya ya, misalnya dari pegawai biasa naik ke supervisor naik ke manajer, tahapannya bagaimana, untuk naik supervisor itu tahapannya apa dulu gitu kan, bagaimana jenjang karirnya. Kalau jenjang karirnya nggak jelas misalnya, pengembangan karirnya nggak jelas, nggak ada training untuk meningkatkan kompetensi karyawan, ya karyawan kadang ya udahlah
nyari kerjaan lain misalnya, tidak puas dengan kerjaan, komitmennya menurun. Nah, itu bisa digali. Itu penggalian dari pengembangan karir ya, pengembangan karir. Ya kalau jadi nggak segan-segan, jadi secara adil ya, jadi nggak segan-segan kalau misalnya perusahaan menemukan yang dia ternyata sudah pengembangan karirnya sudah baik gitu ya, tapi kok kompetensi dia kok yang makin menurun, nah ini patut dipertanyakan gitu loh. Berarti dia tidak layak ini nih. Kalau misalnya dia ini perusahaan juga akan menimbang-nimbang nih, kok dia udah begini ya, tapi kok begini hasilnya, effort yang diberikan tidak sesuai. Ya udah, Anda tidak perlu Anda cari kerjaan lagi, bisa di-cut langsung dari pekerjaan gitu kan. Nah, itu dari pengembangan karir gitu ya. Kita bisa dari dua sisi nih, dari karyawannya, dari perusahaannya nih, kasih solusi nih. Nah, kalau jadi solusi untuk untuk objek penelitiannya dari sisi karyawan ini begini nih, karyawan kadang begini, perlu begini nih. Terus untuk Anda kalau yang memang harus di-cut, ya di-cut aja. Karena banyak yang perlu diurusi di dalam perusahaan itu, tidak sedikit gitu ya. Kemudian dengan kepuasan terhadap yang lain. Ya, kalau puasannya tinggi dipengaruhi dengan yang lain tadi, misalnya rekan kerjanya, keadaannya, lingkungannya, mungkin dia akan semakin komitmen, semakin tetap bertahan gitu ya. Tapi kalau itu enggak ini, ya mungkin akan mencari tempat lain gitu ya. Terus komitmen didasari dengan apa sih? Nah, dengan adanya komitmen efektifnya ya, dengan normatifnya seperti apa di dalam perusahaan sehingga dia semakin berkomitmen, dengan komitmen dia akan semakin tetap bertahan. Itu yang dibahas. Tapi kan mudah kalau misalnya itu tadi kan semua karena positif semua. Coba kalau misalnya negatif bagaimana? Oke. Kita coba contohkan, ilustrasikan kalau misalnya penelitian kita negatif nih. Ya. Kita negatif. Berarti kan tidak signifikan misalnya, rendah. Berarti kan bertolak belakang. Berarti kita harus cari solusi bagaimana mengatasinya. Misal ternyata kita dapat ya, misalnya kompensasi terhadap kepuasan tadi negatif dan tidak signifikan misalnya. Nah, kalau misalnya dia negatif, berarti kan kalau kompensasinya rendah, maka kepuasan juga semakin, kalau kompensasi menurun, maka kepuasan juga menurun. Gitu lah. Ya bagaimana caranya meningkatkan kompensasi itu? Yang pertama evaluasi kompensasi yang diberikan selama ini, ya. Yang kedua, kompensasi itu berupa apa saja? Ada gaji, uang lembur, dan lain-lain. Nah, kemudian kembali lagi ke yang pertama, yaitu dievaluasi ya. Jadi langkah pertama mungkin yang bisa kita usulkan, yang pertama adalah kita cek dulu kompensasi yang diberikan perusahaan itu apa aja. Misal ada gaji, ada uang lembur, kemudian ada bonus, dan itu ternyata tidak membuat karyawan puas terhadap perusahaan. Ya, kita gali lagi, evaluasi apa sih yang membebankan. Tambah beban kerja, nah, ya kan? Ada beban kerja nih. Ternyata ada beban kerja. Kita lihat gajinya dengan beban kerja sesuai. Kompensasinya yang uang lembur dengan waktu lembur sesuai. Nah, tiba-tiba kalau sudah sesuai semua, misalnya. Kalau tidak sesuai ya kita tinggal gampang saja karena negatif. Jadi wajar ketemuan ketidaksesuaian antara beban kerja dengan gaji yang diberikan. Ternyata dengan beban kerja yang berat, gajinya tidak terlalu besar misalnya. Nah, itu kan kita bisa gampang. Artinya ya kita tingkatkan sesuai dengan beban kerja. Tapi kalau misalnya semua sudah sesuai, misalnya lebih parah lagi nih kan. Analisisnya akan lebih dalam lagi kan. Nah, ini sudah nih. Ternyata gajinya dengan beban kerja sesuai. Kita lihat cek-ceknya semua sesuai. Tapi kok masih nggak signifikan pengaruhnya terhadap kepuasan mereka. Kok ya masih ada yang mencela-mencele, loa-loe, nggak semangat kerja, merasa kerja nggak terpuaskan misalnya. Kita evaluasi lagi nih dari beban kerja, waktu kerja lembur, kemudian dari setiap kompensasi tadi, misalkan ini kita masih karena dari sisi kompensasi ya. Kemudian kita cari lagi faktor apa lagi, faktor X. Oh, ternyata kita temukan di bonus misalnya bonusnya itu ada tunjangan.
kok tunjangannya nggak naik-naik misalnya. Saya udah punya anak 2 misalnya, karyawan nggak rasa puas, tapi kok tunjangan saya anak 2 masih tunjangan menikah saja, belum ada anak 2 misalnya. Itu kan jadi pertimbangan. Atau misalnya itu clear, misalnya semua clear, gaji clear, terus bonus clear, uang lembur bagus ya, pemberian waktu tepat misalnya. Kalau misalnya telat-telat mungkin bisa jadi solusi, terus pemberian waktu tepat. Apalagi yang bisa kita gali? Mungkin bisa kita gali adalah cari lain terkait dengan kompensasi. Kompensasi kan tidak sebatas gaji gitu ya. Ini apa namanya, uang lembur, tidak sebatas itu, tapi misal waktu kerja misalnya. Kita lihat waktu kerjanya, oh karyawan A waktu kerjanya sekian, kemudian gajinya sekian, kita bandingkan dengan karyawan lain. Bandingnya sekian, oh berarti saya harus berikan solusi begini. Pemerataan terhadap job ketika melakukan kerjaan yang sama. Misal karena kerjaannya ternyata ini pekerjaan sama kok gajinya besarannya beda gitu loh. Gajinya ya, dari sisi gajinya. Padahal semua karena sudah sesuai, kok ternyata pas dicek-cek evaluasi lah ada yang beda. Mungkin perlu disesuaikan dari kesetaraan gaji. Kemudian dari sisi lemburnya mungkin mulai dihitung dari beban kerja plus waktu kerja. Karena mungkin ada yang merasa kok dihitungnya dari waktu kerja saja gitu ya. Jadi kan ada yang merasa tidak adil nih. Jadi mereka merasa nggak puas karena kompensasi yang diberikan hanya berdasarkan waktu kerja lemburnya, bukan berdasarkan tidak berdasarkan beban kerjanya juga. Jadi berarti perhitungan mulai dihitung dari beban kerja dan waktu kerja misalnya. Itu bisa jadi solusi untuk memperkuat analisis interpretasi manajerial. Jadi teman-teman bisa perkuat dengan itu. Jadi digali sampai detail, dan memudahnya galilah dengan cara melihat dimensi tolak ukurnya. Misalnya tolak ukurnya apa? Misalnya kompensasi ada gaji, ada lembur kayak tadi yang saya contohkan, itu digali sampai dalam gitu ya, sampai merusuk-rusuk gitu ya. Kalau misalnya bahasa politiknya itu belusukan gitu ya, sampai blusuk-blusuk itu ke dalam itu. Nah, itu cara implementasi manajerial. Kalau misalnya di kepuasan, misalnya kepuasan itu ada biasanya salah satunya itu ada lingkungan, yang kedua ada rekan kerja. Nah, itu perlu digali secara dalam. Mulai dari dimensi, oh ini ternyata pasti akan ketemu masalahnya di mana. Kenapa kok ini bisa ada karyawan yang puas, ada karyawan yang tidak puas, ada yang karyawan yang betah, ada karyawan yang ingin pindah. Itu bisa digali di situ. Oke? Itu untuk implementasi manajerial. Lalu bagaimana dengan bab 5? Bab 5 itu ya mudah sebenarnya ya, bab 5. Karena bab 5 ini benang merahnya dari ini ya, benang merahnya itu bab 5 itu dari rumusan, tujuan, hipotesis. Karena untuk bab 5 itu diambil untuk menjawab rumusan, tujuan, dan hipotesis. Jadi ada benang merahnya. Apakah diterima atau ditolak penelitian itu. Kemudian ada saran-saran. Ya, kalau kesimpulan awal ya kesimpulan gampang ya, karena benang merahnya kita lihat saja dari rumusan, tujuan, hipotesis, kemudian hasil penelitiannya seperti apa. Kita sesuaikan dengan hipotesisnya untuk menjawab kesesuaian dengan tujuan dan rumusan. Kalau misalnya posisi signifikan diterima, misalnya kalau misalnya hipotesis diterima ya terima. Kalau sesuai dengan hipotesis ya diterima. Kalau tidak sesuai, ada yang tidak sesuai ya ditolak. Itu ya. Itu inti kesimpulan. Jadi ada benang merah ya. Sekali lagi kesimpulan itu ada benang merah antara rumusan, tujuan, dan hipotesis penelitian. Karena kesimpulan itu untuk menjawab rumusan, tujuan, dan hipotesis penelitian. Kemudian saran. Saran itu ada 2. Saran itu yang pertama bagi perusahaan. Kalau bagi perusahaan bagaimana? Di sini kalau perusahaan di PT Anggarapura mungkin kita lihat dari variabel yang mempengaruhi justru. Jadi tidak terlalu ke variabel yang dipengaruhi, tapi yang mempengaruhi. Karena ini yang menjadi pokok bahasan untuk mempengaruhi keberlangsungan atau kebertahanannya karyawan. Jadi dari kompensasinya bagaimana, dari rotasi kerjanya bagaimana, kemudian dari kepuasannya bagaimana, bagaimana cara meningkatkannya, bagaimana ininya. Ketika itu semua dibahas, baru terakhir kita bahas retensinya, bagaimana cara menjaganya. Jadi kita satukan yang di atas yang tadi, kita kemudian
kita masukkan di kesimpulan akhir. Jadi yang ke variabel Y-nya misalnya menjaganya bagaimana, yaitu perhatikan kompensasi bla 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 dan kepuasan karyawan dan sebagainya. Itu ya untuk ininya. Y-nya dari mana? Ini diambil dari implementasi manajerial tadi, tapi nggak usah banyak-banyak, sebagai garis besarnya aja. Jadi sebagai garis besarnya aja. Kemudian bagi penelitian selanjutnya bisa dicek ya. Pertama, variabel ini terbatas. Misalnya dari variabel yang digunakan. Mungkin kalau misalnya ingin meneliti lagi dengan objek sama bisa menggunakan variabel yang lain gitu ya. Yang kedua, bisa mengganti objek penelitian karena berbeda objek mungkin berbeda hasil gitu ya. Yang ketiga, menggunakan sampel yang lebih banyak. Itu saran-saran yang mungkin bisa diajukan. Itu ya contohnya. Mungkin itu ya pembahasan kita di bab 4 bab 5 khusus dalam penelitian kuantitatif. Jika ada yang ingin ditanyakan terkait dengan pembahasan dan kesimpulan bab 4 bab 5 khususnya analisis pembahasan, kesimpulan dan saran, teman-teman bisa tanyakan di kolom komentar di bawah. Oke, sahabat akademia, terima kasih telah menyaksikan tayangan YouTube kami. Semoga tayangan kami bermanfaat bagi kalian semua. Dan jika sahabat akademia sekalian membutuhkan layanan jasa mulai dari bimbingan skripsi, konsultasi tesis, hingga asistensi disertasi, bisa klik di official website kami di www.ideakonsultan.com atau di www.solusiresearchonline.com. Atau bisa hubungi nomor kontak person yang ada di deskripsi. Dan jika sahabat akademia sekalian suka dengan tayangan video ini, jangan lupa klik tombol like dan share kepada sahabat akademia lainnya agar video ini semakin menyebar luas. Dan jangan lupa klik subscribe-nya dan bunyikan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan info-info selanjutnya. Dan bagi sahabat akademia yang masih banyak pertanyaan terkait dengan riset ilmiah, bisa tinggalkan di kolom komentar di bawah. Sekian dulu dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.